Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman dengan saya Aris Jaya di channel saya Aris Jaya 82. Untuk kali ini teman-teman saya akan membahas ataupun mengangkat tentang setrika, di mana setrika ini saya akan membuka apa isi dalam setrika dan komponen apa aja yang ada dalam setrika. Bagaimana kita cara mengetahui komponen-komponen itu masih layak, masih bagus, atau sudah rusak. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka setrikanya dan tonton video saya berikut ini. Baik teman-teman, ini setrikanya. Setrika ini dalam kondisi baik. Saya hanya membuka, mau melihatkan teman-teman isi di dalam setrika ini dan bagaimana kita mengecek kondisi setrika ini satu persatu, mulai dari kabel sampai komponen-komponen yang berada di dalamnya. Kita ketahui bahwasanya ini setrika, ini kabel soketnya, kemudian di sini yang pengatur suhunya, dan di sini ada lampu indikator. Apa isi dalam setrika ini? Oke, kita segera buka setrikanya. Ini ada kabelnya, sini ada 3 kabel, dan kita harus buka satu persatu. Membuka dengan obeng minus. Oke, kabelnya sudah kita buka. Di sini ada bautnya lagi yang harus kita buka. Dan ada 2 baut. Usahakan teman-teman jika membuka ini harus memperhatikan baut-bautnya jangan sampai hilang. Nanti untuk pemasangan agak susah, jadi kita simpan baut-bautnya supaya lebih aman. Di sini teman-teman melihat di sini ada lampu indikator. Lampu indikator yang menyala ini dia terhubung ke negatif. Teman-teman bisa melihat di sini ada kode simbol. Sini ada tulisan L artinya live. Di sini yang di tengah itu ground. Tengah ground. Sedangkan yang di sini ada tulisannya N itu artinya netral. Jadi teman-teman jangan risau. Yang untuk L itu untuk kabel yang berwarna, biasanya kabelnya berwarna coklat ini. Dan yang warna biru untuk posisi yang ada tulisannya N atau netral di sebelah sini. Yang untuk di tengah ada yang ada simbol G artinya grounding. Sebelum kita ngecek di dalam ini, kita harus pastikan kabelnya ini di tengahnya tidak putus. Caranya kita masih pakai multitester. Kita dengan simbol buzzer, ini ya, simbol buzzer.
hanya untuk memastikan apakah kabel setrika ini tidak putus. Jadi satu probe-nya ini kita letakkan di sini, yang satu kita letakkan di salah satu ujung kabel nih. Artinya teman-teman bisa lihat, artinya dia berbunyi, berarti kabel ini yang untuk jalur netral tidak putus. Sekarang kita ambil yang untuk jalur pasanya yang berwarna coklat, kita letakkan di sini satu, dan yang satu juga kita letakkan di ujungnya. Artinya kabelnya normal. Sedangkan yang untuk grounding ini yang tengah, artinya groundingnya juga tidak putus. Berarti kabelnya ini masih bagus, tidak putus ya. Sekarang kita mencoba untuk membuka dari dalam setrikanya. Harus hati-hati karena lampu indikatornya di sini. Oke, ini lampu indikatornya. Ini dalam daripada setrika. Kondisinya sangat kotor. Saya akan membersihkannya dulu terlebih dahulu. Dan baru saya menjelaskan bagian apa aja yang ada di sini dan bagaimana kita cara mengecek, menganalisa kondisinya masih bagus atau tidak. Saya akan membersihkannya dulu. Oke teman-teman, ini tadi setelah saya membersihkan daripada setrika ini, saya sudah membersihkan debunya karena terlalu kotor. Jadi kita melihat dalaman daripada setrika ini sangat sederhana, yaitu pertama dia mempunyai elemen pemanas. Elemen pemanasnya yang ini ya, dari sini menyambung ke sebelah sini. Kemudian di sini ada pin input arus, maksudnya arus yang netral sebelah sini, dan yang positif ataupun yang arus fase sebelah sini. Jadi untuk yang model seperti ini sangat sederhana, dia mempunyai elemen heater dan di sini ada pengatur suhu yang mengejas ataupun mengatur daripada bimetal ataupun bin metal di sini. Di sini teman-teman nanti bisa lihat sendiri ketika teman-teman buka setrika teman-teman sendiri, dan teman-teman akan melihat jika bagian bimetal ini tersambung, berarti dia akan mengalirkan arus ke elemen heater ini. Tetapi jika teman-teman melihat dari sini, jika dia tidak tersambung, berarti arus tidak tersambung ke elemen pemanas ini. Biasanya tidak panas itu teman-teman bisa melihat di sini karatan bagian bimetalnya ini, atau tidak tersambung, atau bagian besi lengkungan ini sudah tidak dapat menyambung. Teman-teman bisa mengejasnya dari ada baut di dalam sini. Intinya teman-teman fokus di elemen elemen heater ini dengan pengatur bimetal ini ya. Untuk kita mengecek dari elemen heater ini, kita menggunakan multitester. Kita kalikan 200 pakai nilai ohm ya, ohm. Kalau ada nilainya berarti dia tidak putus, tapi kalau tidak ada nilainya berarti dia putus. Saya sambungkan.
ada nilainya, berarti elemen pemanasnya ini tidak putus. Dan ketika untuk mengecek ini dia punya pengatur bimetal, kita putar pada posisi on dan kita arahkan ke posisi buzzer. Buzzer ya, simbol buzzer. Kita sentuhkan di bagian pin input dengan output dari pengatur bimetalnya. Teman-teman lihat, ini kan arus dari input sini, dia akan mengalirkan ke pengatur bimetal, dan ketika kita memutar posisi temperatur nyala, dia akan mengalirkan arus ke pin outputnya dan menyambungkan ke elemen pemanasnya. Jadi kita melihat apakah tersambung atau tidak. Teman-teman bisa melihat menyala, artinya elemen pemanas, elemen pengatur bimetal ini, itu normal. Jadi teman-teman sudah tahu ya, yang perlu diperhatikan daripada pengatur ini dengan elemen pemanas. Ada juga setrika yang menggunakan thermofuse. Nah, ketika teman-teman melihat ada yang menggunakan thermofuse, teman-teman bisa menggunakan cara seperti tadi di posisi buzzer ini, dan teman-teman hubungkan antara thermofuse yang satu output dengan yang satu sisi dengan sisi yang lainnya. Karena di sini tidak ada thermofuse-nya, saya tidak dapat menunjukkan. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa ya untuk di like, di subscribe, diaktifkan lonceng notifikasinya, dan di komen. Untuk sampai saat ini sekian aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.